Demam berdarah dengue itu salah satu penyakit yang bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Demam berdarah dengue itu merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena infeksi virus dengue. Demam berdarah dengue itu merupakan suatu penyakit yang menular, ditularkan oleh vektor nyamuk, yaitu Aedes aegypti. Yang mana nyamuk tersebut merupakan kelompok dari genus Flavivirus. Terdapat beberapa varian daripada virus dengue yang dimana dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Untuk di Indonesia sendiri, yang virulensi paling tinggi adalah DEN 3. Apakah DBD ini berbahaya? Ya, tentu. Demam berdarah dengue itu salah satu penyakit yang bisa berakibat fatal, di mana pada pasien-pasien dengan demam berdarah dengue bisa mengalami demam berdarah yang berat, yaitu berupa gejala syok, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada pula varian-varian klinis yang lainnya yang berat, yaitu berupa ensefalopati dengue, gangguan elektrolit, bahkan gangguan fungsi organ. Untuk infeksi virus dengue sendiri itu didapatkan gejala berupa demam 2 sampai dengan 7 hari, yang mana dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu fase demam, biasanya terjadi antara hari pertama sampai dengan hari keempat. Kemudian fase yang kedua adalah fase kritis, yang mana terjadi antara hari ke-4 sampai dengan hari ke-6. Dan yang terakhir adalah fase konvalesen atau fase penyembuhan, yaitu di hari ke-7 dan seterusnya. Untuk fase penyembuhan demam berdarah sendiri biasanya terdapat beberapa tanda, yaitu didapatkan ruam konvalesen ataupun ruam kemerahan yang didapatkan biasanya pada arah ekstremitas. Bagaimana cara membedakan demam biasa dengan demam berdarah dengue? Untuk demam berdarah dengue, khas demamnya itu adalah pertama mendadak, kemudian bersifat kontinus atau terus-menerus panjang hari, dan kemudian demamnya itu bifasik, ya, ada 2 fase puncak. Biasanya dibarengi dengan gejala-gejala seperti nyeri otot, kemudian nyeri retroorbital ataupun terasa nyeri pada area belakang mata, kemudian nyeri sendi, dan didapatkan juga tanda-tanda pendarahan. Ya. Pertolongan pertama saat DBD itu seperti apa? Ya, ketika anak mengalami infeksi demam berdarah dengue, yang pertama pastikan cairannya cukup. Anak harus banyak meminum cairan, karena prinsip pengobatan dari demam berdarah dengue itu adalah pemberian cairan yang cukup. Kemudian pada saat mengalami fase demam, di hari pertama sampai dengan hari keempat, pastikan cairan cukup supaya tidak mengalami dehidrasi. Dan pantau tanda-tanda adanya kejang, karena resiko pada saat fase demam adalah anak mengalami kejang demam. Kemudian setelah itu harus dipantau tanda-tanda bahaya ataupun warning sign pada DBD, yaitu berupa yang pertama, anak mengalami lemas ataupun muntah-muntah yang berulang, kemudian nyeri perut, nyeri ulu hati itu merupakan khas pada nyeri akibat demam berdarah dengue, dan kemudian tanda-tanda perdarahan baik itu mimisan, gusi berdarah, kemudian bintik-bintik merah di kulit, dan kemudian kaki tangan teraba dingin, itu tandanya aliran darah ke perifer sudah mengalami pengentalan darah, jadi sudah terganggu. Bila anak mengalami tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, sebaiknya segera dipastikan untuk diperiksakan pemeriksaan laboratorium atau dibawa ke dokter terdekat. Cara mencegah agar anak tidak terkena demam berdarah dengue yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya, yang harus kita terapkan yaitu 3M+. Yang pertama menguras, kemudian mengubur, dan kemudian menutup barang-barang yang bisa menampung air. Kemudian untuk plusnya yaitu bisa menghindari gigitan nyamuk dengan cara pemberian penggunaan kelambu, kemudian menggunakan lotion anti nyamuk, dan jangan lupa untuk memberikan abate pada area-area yang tergenang air. Share video ini agar lebih bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Ade pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia, sahabat Pandega.